Allahu 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 Allah Allahu Allah. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sering para jamaah sekalian bertanya kepada saya, bahkan minta tolong terkait gangguan jin. Alhamdulillah dengan izin Allah kami dengan izin Allah senantiasa mendampingi orang-orang yang mengalami gangguan jin. Hanya terkadang sering terjadi kecoh, ya, terkecoh selisih paham di antara para jamaah yang mungkin kurang memahami beberapa gangguan-gangguan jin dengan gangguan psikis atau kejiwaan. Contoh kasus misalnya, saya pernah beberapa kasus, bahkan bukan ada tapi beberapa kasus. Ada salah satu seorang gadis yang mengalami ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, disangka oleh keluarganya mengalami gangguan jin. Kita ruqyah, bahkan ketika itu dipegangi oleh sampai 4 atau 5 orang, ya. Tapi ternyata yang bereaksi justru malah bukan yang diruqyah, tapi justru yang muntah-muntah terjadi. Lagi-lagi ketika muntah itu juga bukan berarti reaksi, dan ketika diruqyah tidak harus muntah juga, ya begitu. Tapi ketika kita meruqyah yang dianggap pasien mengalami gangguan jin, ternyata yang muntah-muntah justru yang megangin. Nah, bagaimanakah cara para jamaah, Bapak Ibu, juga teman-teman, mungkin ikhwan akhwat di rumah, ketika ada keluarganya mengalami gangguan jin? Ini seperti apa perbedaan antara gangguan psikis, ya, kejiwaan, misalnya stres dengan beban kerja atau depresi, atau memang murni itu gangguan jin? Tentu saya akan menyampaikan. Para jamaah sekalian, kalau kita ingin mendeteksi terjadi gangguan pada mungkin salah satu keluarga kita, maka yang pertama, kalau kita curiga ini adalah gangguan jin, maka kita bisa telusuri asal muasal atau musabab. Misalnya begini, bapak kita atau orang tua kita atau anak kita mengalami kesurupan misalnya karena baru pulang camping atau hiking dari salah satu wilayah atau gunung yang menyeramkan misalnya. Itu bisa jadi kita baca seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan? Maka yang pertama adalah kalau kita ingin mencoba mengobati dengan ruqyah, tidak mesti harus panggil ustadz ruqyah. Bapak Ibu bisa praktikkan di rumah. Misalnya kalau anak kita akhwat, ya pastikan menggunakan mukena, ya, tertutup aurat dengan rapi. Lalu kita bacakan surah Al-Baqarah. Banyak ayat-ayat ruqyah di buku saya itu, nanti para jamaah sekalian bisa belajar tentang ruqyah mandiri atau ruqyah orang lain. Misalnya jangan jauh-jauh, kita bacakan saja Al-Fatihah atau ayat kursi dan 3 qul. Al-Fatihah, ayat kursi berarti Al-Baqarah 255, dan kemudian yang ketiga 3 qul, Al-Ikhlas, Falaq, dan An-Nas. Bisa kita pegang dengan anak kita, misalnya dia setelah pakai mukena, kita minta wudu. Kalau tidak bisa wudu karena kesurupan begitu, misalnya dirasa kesurupan begitu, kita bacakan Al-Fatihah, kemudian ayat kursi. Boleh 3 kali, boleh 5 kali. Boleh kita perdengarkan kaset berulang-ulang. Kalau misalnya Ustadz, kami tidak lancar dengan fasih baca Al-Quran, boleh pakai, ya, mungkin headset begitu, atau mungkin speaker di rumah, speaker aktif agak cukup keras, diperdengarkan juga boleh. Intinya diperdengarkan bacaan Al-Quran. Tapi ketika dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, 3 qul, Ikhlas, Falaq, An-Nas tidak juga bereaksi, maka coba dengan misalnya para jamaah sekalian mencari daun bidara ruqyah atau daun bidara 7 lembar, ditumbuk atau di blender, masukin air, lalu diaduk, disaring, bacakan ayat-ayat Al-Quran. Lagi-lagi jangan banyak-banyak yang lain, takut bingung. Cukup Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali, 3 qul 3 kali. Mau 7 kali? Boleh, silakan. Takut terlalu lama 1 kali? Juga boleh. Maka dibacakan, nanti minumkan. Kalau misalnya tidak ada daun bidara, bisa nanti konsumsi bidara ruqyah yang seperti ini, para jemaah sekalian. Saya dengan teman-teman membuat bidara ruqyah ini, ya, ada teman yang membuat, kemudian kita ruqyah kembali, dan alhamdulillah banyak faidahnya. Ini ditetesi di air 3 tetes atau 5 tetes, langsung diminumkan. Kalau sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah, kalau sudah mungkin dipanggil peruqyah juga, diperdengarkan bacaan ruqyah, kemudian minum bidara, bahkan diolesi bidara, diminta untuk mencium aroma bidara pun juga tidak ada efeknya, bisa direkomendasikan nanti mungkin cek medis, misalnya ke rumah sakit jiwa. Bukan berarti gila, ya, takutnya ada depresi, takutnya ada stres, karena banyak permasalahan
dalam yang saya tangani dengan izin Allah para jemaah sekalian, yang dirasa itu adalah gangguan jin, padahal bukan. Katanya gangguan jin, katanya kesurupan, padahal bukan. Padahal istri itu stres dengan beban kerja. Ada, mohon maaf, saya meruqyah ibu-ibu ya, para jemaah sekalian, dia dirasa katanya kena gangguan jin, padahal stres dengan beban kerja rumah yang luar biasa. Kadang-kadang suaminya lupa mengajak piknik ya istrinya, sehingga istrinya pusing dan akhirnya stres, bahkan bisa terjadi depresi. Ini para jemaah sekalian. Bahkan kalau ada, misalnya kita sudah tahu ini tidak ada reaksi dibacaan Quran, dibacakan ayat-ayat, minum bidara ruqyah atau kurma ajwa, tidak juga ada reaksi, maka segera bisa cek medis. Ini mungkin sekedar tips untuk membedakan apakah anak kita, keluarga kita mengalami gangguan jin atau ini karena murni depresi. Biasanya kalau depresi disertai dengan kebengongan, ya, linglung, bahkan tidak sadarkan diri. Ketika dibacakan Quran tidak langsung respon. Bahkan kalau menangis tidak ada air matanya. Itu terjadi. Maka untuk kajian depresi ini ada khusus ya dokter jiwa yang membahas terkait kajian ini. Saya dari perspektif pemahaman terkait ruqyah. Jadi kalau kita coba beberapa kali ruqyah tidak ada reaksi, bisa jadi itu gangguan kejiwaan. Wallahu a'lam bishawab, maka segera minta tolong kepada tim medis. Demikian, biiznillah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.